Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanifah Eka Febrianti akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip pembelajaran itu, alangkah baiknya kita mengetahui hakikat dari kata prinsip dan pembelajaran. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Pembelajaran merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses belajar. Sedangkan pembelajaran sendiri merupakan suatu aktivitas mental dan psikis dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri sendiri. Jadi, prinsip pembelajaran itu merupakan landasan berpikir atau landasan berpijak dalam proses pembelajaran yang berkaitan dalam proses pembelajaran serta harapan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan tumbuhnya pembelajaran yang dinamis dan terarah. Dari berbagai prinsip-prinsip belajar, ada beberapa prinsip belajar yang berlaku umum. Dalam Damyati Mujiono, prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individu. Adapun uraian atau penjelasan tentang prinsip-prinsip tersebut saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian merupakan peranan penting dalam kegiatan belajar. Menurut Geek dan Berliner dalam Damyati dan Mujiono, dari kajian teori belajar pengolahan informasi mengemukakan bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian dalam pelajaran akan timbul pada siswa apabila siswa tersebut mendapatkan bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan motivasi merupakan tenaga yang menggerakkan dan mendorong keaktifan seseorang. Motivasi bersifat internal maupun eksternal. Motivasi bersifat internal yaitu motivasi yang kita dapatkan melalui diri kita sendiri, sedangkan motivasi yang bersifat eksternal yaitu motivasi yang kita dapatkan dari orang lain seperti guru, teman, orang tua, dan lain sebagainya. Motivasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Contohnya, siswa yang dengan sungguh-sungguh mempelajari pelajaran yang ada di sekolah karena ingin mempunyai pengetahuan dari pelajaran tersebut. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya tetapi menjadi penyertanya. Seperti contoh, siswa yang mempelajari pelajaran di sekolah bukan karena ingin memiliki pengetahuan terhadap pelajaran tersebut, tetapi siswa itu didorong oleh keinginannya untuk naik kelas atau mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua adalah keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya akan terjadi apabila peserta didik aktif untuk mengalaminya sendiri. Jadi dalam proses pembelajaran, yang mengolah, yang mencerna adalah peserta didik itu sendiri sesuai dengan kemauan, kemampuan, bakat, serta latar belakang masing-masing. Di sini guru hanya sebagai fasilitator dan sebagai tenaga pendorong untuk merangsang keaktifan peserta didik dan juga untuk menyiapkan bahan pembelajaran untuk peserta didik. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Keterlibatan langsung merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran sendiri merupakan aktivitas belajar dan mengajar yang antara guru, peserta didik, mahasiswa, dan dosen harus terlibat langsung di dalamnya. Keterlibatan langsung tidak hanya berupa keterlibatan secara fisik saja, melainkan keterlibatan secara non-fisik. Sebagai contoh, dalam kondisi seperti ini yang kita ketahui bahwa mewabahnya virus corona, semua kegiatan belajar mengajar dari SD hingga perguruan tinggi itu dilakukan secara online atau daring, yang tentu saja kita ketahui bahwa melalui kegiatan perkuliahan pembelajaran online tersebut dirasa kurang efektif karena guru dan dosen hanya melakukan
memberikan penjelasan terhadap siswa, terhadap kami peserta didik melalui aplikasi seperti grup WA ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang saya rasa juga kurang efektif jika dibandingkan dengan perkuliahan secara tatap muka. Iya, jika misalnya dosen menjelaskan materi, ada juga dosen yang hanya memberikan tugas pengganti supaya perkuliahan tetap bisa berjalan tanpa adanya penjelasan materi terlebih dahulu. Jadi keterlibatan langsung menurut saya itu sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah pengulangan. Prinsip-prinsip yang menekankan tentang pengulangan ini dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, merasakan, berpikir, dan lain sebagainya. Dengan melakukan pengulangan, daya-daya ini akan terus berkembang. Stimulus dan respon akan terus bertambah erat apabila kita sering menggunakannya, dan juga sebaliknya akan berkurang atau bahkan hilang apabila kita tidak menggunakannya sama sekali. Oleh karena itu penting untuk mengadakan banyak pelatihan, banyak pengulangan, dan juga pembiasaan. Yang kelima adalah tantangan. Prinsip pembelajaran berupa tantangan ini merupakan materi pembelajaran yang berisi tantangan agar peserta didik merasa bergairah untuk mengatasinya. Apabila peserta didik hanya diberikan sebuah materi atau disuapi sebuah materi oleh gurunya, maka peserta didik hanya akan menelan materi tersebut. Sebab tanpa adanya tantangan, peserta didik akan merasa masa bodoh atau kurang kreatif, sehingga akan tidak berkesan terhadap materi yang telah diberikan. Maka dari itu perlu adanya sebuah tantangan dalam memberikan materi terhadap peserta didik, sehingga peserta didik menjadi bersungguh-sungguh terhadap mencari sebuah permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian setelah permasalahannya itu ketemu, maka peserta didik akan mulai mencari bagaimana jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang keenam adalah balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran ini saling berkaitan, yaitu bahwa apabila peserta didik mendapatkan hasil belajar atau nilai yang baik, maka tentu juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar selanjutnya. Namun dorongan belajar tidak hanya berupa dari penguatan positif saja, tetapi juga dapat berupa dari penguatan negatif. Contohnya seperti apabila pada ulangan kali ini peserta didik mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang bagus, maka peserta didik juga akan berusaha mendapatkan nilai yang bagus pula di ulangan selanjutnya. Itu mendapatkan nilai yang baik itu merupakan penguatan positif. Nah, kalau penguatan negatif itu seperti contoh apabila peserta didik mendapatkan nilai yang kurang baik atau mendapatkan nilai yang jelek, maka peserta didik itu akan takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, maka peserta didik itu akan berusaha lebih giat lagi dalam belajar. Nah, berusaha lebih giat lagi dalam belajar itu merupakan penguatan negatif, yaitu peserta didik akan mencoba menghindar dari sesuatu yang tidak diinginkannya. Penguatan itu merupakan penguatan negatif. Yang ketujuh adalah perbedaan individu. Peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya tentu akan berbeda. Perbedaan ini terletak pada karakteristik, psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Untuk mampu membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, maka guru harus benar-benar mampu memahami karakteristik atau memahami perbedaan peserta didik itu masing-masing. Guru juga harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, hingga pada tahap terakhir yaitu penilaian dan evaluasi, sehingga peserta didik itu dapat mengikuti pembelajaran secara total tanpa adanya perbedaan yang berarti, walaupun memang berasal dari latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda pula. Nah,
itu tadi ketujuh prinsip-prinsip pembelajaran yang sudah saya uraikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang kurang jelas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.